Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besa Desi Amelia, NIM I1A220001 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu dalam hukum adat Melayu Jambi dikenal induk undanan 8 dan anak undanan 12. Jelaskan isi syarat maksud dari aturan tersebut disertai dengan memberikan contoh kasusnya. Baik, saya akan menjawab, yaitu pucuk undanan 12 yang terdiri dari induk undanan 8 pasal dan anak undanan 12 yaitu 12 pasal. Yang pertama, induk undanan 8 itu mengatur kejahatan berat dan menengah, dan untuk anak undang-undanan 12 mengatur tentang pelanggaran berat dan ringan. Induk undanan 8 terdiri dari 8 pasal, yakni yang pertama, dago dagi. Maksudnya adalah segala bentuk perbuatan yang melanggar kepentingan orang ramai atau bersama sehingga menimbulkan kekacauan dalam negeri. Yang kedua, sumbang salah. Maksudnya adalah melakukan perbuatan yang menurut pendapat umum dipandang sebagai perbuatan yang tercela karena tidak layak. Yang ketiga, samun sakai. Maksudnya adalah mengambil harta orang lain dengan paksa disertai penganiayaan dan pengurusan harta benda orang yang bersangkutan. Yang keempat, upas racun. Maksudnya adalah melakukan pembunuhan dengan menggunakan ramuan yang disebut racun atau istilah lainnya. Akibat orang yang terkena racun menderita sakit yang lama sebelum meninggal, sedangkan yang terkena upas biasanya mati seketika. Yang kelima, siuk bakar. Maksudnya adalah perbuatan dengan sengaja membakar kampung, rumah, ladang pertanian atau kebun. Yang keenam, tipu tepok, yang maksudnya adalah tindakan orang yang untuk memperoleh sesuatu barang atau suatu keadaan yang menguntungkan dirinya dengan cara tipu daya. Yang keenam, maling curi. Maksudnya adalah mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memiliki tanpa setahu pemiliknya, baik pada waktu siang hari maupun di malam hari. Yang kedelapan, tikam bunuh. Maksudnya adalah melakukan kekerasan terhadap orang lain dengan menggunakan senjata tajam atau alat lainnya sehingga mengakibatkan kematian. Anak undang ke-12 yang terdiri dari 12 pasal, yaitu yang pertama, lebam. Balu ditepung tawar. Maksudnya adalah orang yang menyakiti fisik atau badan orang lain yang berkewajiban mengobatinya sampai sembuh dan baik kembali sampai hilang bekasnya. Yang kedua, luka leki dipampas. Maksudnya adalah barang siapa yang melukai badan atau fisik orang lain dihukum membayar pampas yang dapat dibedakan atas 3 kategori, yaitu hutang besar diangsur. Maksudnya adalah apabila seseorang berhutang maka ia wajib melunasinya. Kalau jumlahnya hutangnya kecil maka dilunasi sekaligus. Bila hutangnya besar maka harus diangsur atau dicicil. Dalam hal hutang piutang ini, yang memberikan hutang dan orang yang berhutang hendaklah membuat perjanjian di atas kertas tentang kapan akan dilunasi hutang tersebut. Yang ketiga, mati dibangun. Maksudnya adalah barang siapa membunuh orang lain dihukum membayar berupa 1 ekor kerbau, 100 gantang beras, dan 1 kayu kain putih 30 yard. Yang keempat, samun. Maksudnya adalah merampas milik orang lain dengan paksa, biasanya dilakukan di pinggir-pinggir perkampungan atau tempat terpencil penyamun. Yang kelima, salah makan diludah, salah bawa dikembalikan, salah pakai diluruskan. Maksudnya adalah siapa yang telah berbuat sesuatu yang akibatnya menimbulkan kerugian, ia wajib menggantikannya atau membayar senilai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Yang keenam, hutang kecil dilunasi, lebih tinggi kedudukannya maka dihukum dengan 1 ekor kambing, 20 gantang beras, dan 20 buah kelapa. Yang ketujuh, golok gadai ditimbang lalu. Maksudnya adalah harta atau sesuatu barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan hutang akan pindah ke pemilikannya apabila sudah lewat waktu yang dijanjikan. Yang kedelapan, tegak mengintai lengang, duduk menanti kelam, tegak berdua bergandeng, 2 salah bujang dengan gadis dikawinkan. Maksudnya adalah pergaulan orang bujang dengan seorang gadis yang diduga kuat telah melanggar adat dan memberi malu keluarga dan kampung.
Yang 9, memekik mengentam tanah, menggulung lengan baju, menyising kaki celana. Maksudnya adalah menentang orang untuk berkelahi kalau yang ditantang itu orang biasa. Hukumnya adalah 1 ekor ayam, 1 gantang beras, dan 2 buah kelapa. Jika yang ditantang itu atau dirusak oleh ternak tersebut pada waktu siang hari, maka pemilik ternak tidak dapat dituntut mengganti kerugian. Tetapi apabila terjadi pada malam hari, pemilik ternak harus membayar ganti rugi senilai tanaman yang dimakan atau yang dirusak oleh ternaknya karena dianggap lalai tidak memasukkan ternaknya ke dalam kandang. Yang ke-10, menempunan bersama mengungkai nan berebo. Maksudnya adalah memasuki sesuatu tempat atau memanjat yang ada tanda larangannya berupa pagar atau tanda khusus. Perbuatan ini dihukum dengan 1 ekor ayam, 1 gantang beras, dan kelapa 2 buah. Yang ke-11, meminang di atas pinang, menawar di atas tawar. Maksudnya adalah apabila seseorang gadis apabila sudah dipinang dan sudah jelas pinangannya itu diterima, maka status gadis di tunangan orang itu tidak boleh dipinang lain orang lain. Pelanggaran kentutan ini dihukum 1 ekor kambing dan 20 gantang beras, serta mengembalikan antara pihak lelaki kalau dalam pinangan telah mengantar tanda sebanyak 2 kali lipat dari antaran. Yang ke-12, umo terkandang siang, ternak terkandang malam. Maksudnya adalah para petani harus menjaga umo atau sawah atau tanamannya pada siang hari. Bagi yang punya kerbau atau ternak harus mengurungnya atau dimasukkan ke dalam kandang pada malam hari. Dan pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.